tukang yang menyelesaikan pekerjaan masjid ini. Kami berharap akan segera terselesaikan di dalam bulan Ramadan ini, paling tidak di pertengahan Ramadan ini sudah bisa kami gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali penyiar Anda Abu Salam Matorik menyapa Anda melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul Diusir setelah dimaklumat, kini sukses membangun masjid untuk umat. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, apa yang terbesit di benak Anda ketika mendengar kata superhero? Pikiran Anda pasti akan tertuju kepada tokoh-tokoh fiktif dalam film-film Barat, bukan? Mengapa Barat selalu menampilkan tokoh super yang fiktif? Seorang ahli parenting Islam, Ustadz Muhammad Iwan Yanwar, menjelaskan, itu pertanda Barat memang tidak memiliki tokoh nyata yang hebat yang mampu dijadikan sebagai figur teladan bagi generasi mereka. Karena mereka tidak memiliki tokoh nyata, maka dengan terpaksa mereka membuat-buat tokoh fiktif hasil imajinasi. Berbeda dengan kaum muslimin, sejak zaman dahulu kala hingga saat ini, selalu bermunculan superhero dari tokoh-tokoh yang super hebat. Mereka nyata dan bukan tokoh fiktif. Superhero utama umat Islam adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kehebatan beliau bahkan diakui seluruh dunia. Beliau termasuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di seantero jagat raya, seperti yang tertulis dalam sebuah buku berjudul The 100, terbitan tahun 1978, karya astrofisikawan Yahudi bernama Michael Hart. Setelah Rasulullah, umat terbaik ini terus-menerus memunculkan tokoh-tokoh luar biasa dari jajaran para sahabat Rasulullah. Kita ambil contoh sahabat bernama Al-Ala bin Al-Hadramai, memiliki kemampuan memimpin pasukan berjalan di atas permukaan air laut. Ada lagi sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang telah memimpin ratusan kali peperangan dan tak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Sahabat Nabi lainnya ada yang hero sebagai pemanah hebat, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah jitu yang tak pernah meleset. Mereka semua adalah superhero yang berjuang dalam menegakkan kalimat Allah. Mereka bertaruh jiwa raga demi membela kebenaran. Sahabat Khairil Anas TV, sekarang kami ingin mengajak Anda menjumpai seorang superhero di kekinian, yakni di kota Cirebon, Jawa Barat. Di sana kita menjumpai Bapak Dr. Andes Haji Mario. Demikian nama dari kakek berusia 66 tahun itu. Di usianya yang telah sepuh, beliau harus menjalani sebuah pengalaman yang sangat pahit. Dipisahkan dengan anak istrinya, dipersekusi dan dikriminalisasi, lalu diusir dari rumahnya sendiri. Sebuah tindakan keji yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku paling Islam. Hanya orang-orang yang bergabung dalam kelompok mereka saja yang disebut sebagai orang Islam. Adapun orang-orang di luar kelompok ini semuanya dianggap kafir meskipun mengerjakan rukun Islam. Demikian pula orang yang keluar dari kelompok ini dinyatakan murtad dan wajib dijauhi, dihindari, dan bahkan halal darah
serta kehormatannya. Sebuah kelompok yang sangat ekstrim dan mengandung bibit-bibit radikalisme. Kelompok ini secara umum dikenal sebagai kelompok Islam Jamaah yang berdiri sejak tahun 1941 di kota Kediri, Jawa Timur, yang kini berlindung di balik sebuah ormas bernama LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dr. Andes Haji Mario sejak mudanya adalah termasuk mubalik dan aktivis dari organisasi ini. Jabatan terakhirnya sebelum hijrah adalah Ketua DPD LDII tingkat kabupaten kota dan bertugas di kota Cirebon, Jawa Barat. Keputusannya untuk hijrah dan meninggalkan kelompok sempalan berakidah takfiri itu bermula dari kedatangan para asatis alumni Ma'had Al-Haram yang menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan dalam tubuh Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan akidah takfiri yang menjadi pokok ajaran dari pengikut sekte Islam Jamaah tersebut. Tindakan persekusi pun dilancarkan kepada Haji Mario oleh pihak keamiran Islam Jamaah. Pembunuhan karakter, pemutusan hubungan famili, berlanjut dengan pemaksaan bercerai dengan istrinya hingga diusir dari rumah kediamannya. Sebuah tindakan yang sungguh sangat keji dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan sabar, Haji Mario terpaksa meninggalkan rumahnya, berpisah dengan istri dan anak-anaknya, yang memilih tetap menjadi pengikut dari Islam Jamaah LDII. Seperti yang menimpa semua mantan pengikut Islam Jamaah LDII, yakni diboikot dan didoakan laknat, didoakan deblek, demikian pula yang menimpa moderator nasional program terapi kolbu itu. Doa laknat dilancarkan, hujatan, bulian, pemboikotan digencarkan kepadanya secara berjamaah oleh kelompok Islam Jamaah Cirebon. Namun berkat kegigihan dan kesabarannya, bukannya deblek, justru beliau saat ini berhasil membangun sebuah masjid melalui yayasan yang dia dirikan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Mario dari Yayasan Bumi Darussalam Cirebon, tengah membangun masjid untuk sarana ibadah yang luasnya adalah 14 kali 18 meter. Insya Allah ini akan dapat menampung jemaah sekitar 200 sampai 300 jemaah. Namun rencana yang semula diperkirakan akan dapat terselesaikan di awal bulan Ramadan tahun ini, ternyata ada keterlambatan karena terkendala masalah biaya. Untuk itu kami menghimbau kepada saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, mumpung di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, kami mengimbau kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang mendapat kelebihan rezeki, kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mohon agar bisa disisihkan sebagian untuk berderma, untuk sedekah jariah yang pahalanya akan dinikmati mengalir terus selama masjid itu masih digunakan. Masjid yang dibangun oleh Haji Mario tentu saja diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin, bukan masjid untuk golongan tertentu. Meskipun dirinya mengakui pembangunan masjid yang dilakukan itu diawali dengan modal nekat, namun dirinya yakin masjid itu sudah bisa digunakan pada pertengahan Ramadan ini. Masjid ini kami berharap akan segera terselesaikan di dalam bulan Ramadan ini, paling tidak di pertengahan Ramadan ini sudah bisa kami gunakan. Bapak Haji Mario merupakan salah satu contoh seorang hero atau pahlawan kebenaran yang gigih memperjuangkan kehormatan dirinya,
rela meninggalkan keluarganya, terusir dari anak istrinya demi mempertahankan keyakinannya, membela kebenaran yang dia yakini. Laksana zero to hero, dari kondisi terpuruk, jauh tersungkur dan tersingkir, kini Haji Mario bangkit berdiri melawan kezaliman dan berhasil menunjukkan kekuatan dan kemampuannya. Bagi para muhsinin yang ingin menyalurkan dana ta'awunnya dalam membantu kelancaran pembangunan masjid yang dibangun oleh Haji Mario saat ini, Anda bisa menyalurkannya melalui rekening milik yayasan di BCA. Nomor rekening 3740523120 dan BRI di nomor rekening 010 101 056 063 503. Sesungguhnya banyak mantan pengikut Islam jamaah ini yang sukses berkiprah setelah mereka hijrah. Sekedar diketahui, kelompok Islam jamaah ini merupakan kelompok ekstrim yang mengekang ruang gerak orang-orang dengan mengatasnamakan agama. Kelompok ini memiskinkan anggotanya atas nama infak fisabilillah. Kelompok ini merusak akhlak pengikutnya dengan doktrin takfiri, bermudah-mudahan mengkafirkan dan menyalahkan orang lain, menghancurkan masa depan generasi penerus dengan memaksa anak-anak kita berhenti sekolah, berhenti kuliah, dan bekerja karena kewajiban untuk loyal pada kelompoknya. Seluruh warga dimanapun Anda berada sebaiknya berhati-hati dengan kelompok ini. Bagi Anda yang masih berada di dalamnya, keluarlah segera dan raihlah kesuksesan Anda. Kembalilah ke pangkuan kaum muslimin dan temukan manisnya keimanan, hangatnya persaudaraan. Sekian celotehan. Sampai jumpa pada celotehan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.